Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan melanjutkan membahas tentang evaluasi granul effervescent. Nah, setelah kemarin sampai pada formulasi, kemudian cara kerja, setelah itu di sini kita akan membahas bagaimana perhitungan evaluasi granul effervescent dan apa saja evaluasi granul effervescent yang bisa biasanya dilakukan, gitu ya. Nah, yang pertama, evaluasi yang dilakukan adalah distribusi ukuran partikel. Ya, distribusi ukuran partikel. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi distribusi ukuran partikel. Jadi, distribusi ukuran partikel ini dilakukan dengan alat seperti pengayak yang disusun gitu, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 susun ini ya. Jadi, dari pengayak dengan lubang yang besar, kemudian ke bawah mengecil, sampai di bawah sendiri adalah penampung atau pen. Nah, ketika granul dimasukkan ke dalam alat ini, ya, dimasukkan lewat atas gitu ya. Lewat atas ini, kemudian alat ini akan digetarkan selama beberapa menit dengan kecepatan tertentu. Nah, setelah itu serbuk-serbuk atau granul akan berada pada masing-masing pengayak sesuai dengan ukuran partikelnya. Jadi ada granul yang tersisa di pengayak yang atas, tengah, dan seterusnya, dan ada juga yang sampai bawah di penampung. Nah, setelah itu prosedurnya yaitu menimbang berapa bobot granul yang ada di pengayak pertama, ya pengayak kedua, pengayak ketiga, keempat, dan pen. Jadi dicatat berapa gram, setelah itu dihitung ya berapa persen yang ada di masing-masing pengayak ini. Gitu. Jadi yang dihitung adalah berat dari granul-granul yang tersisa di setiap pengayak setelah alat ini digetarkan. Ya. Nah, setelah dicatat pada tabel yang ada di laporan atau modul praktikum Anda, bentuknya contohnya akan seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Sel ini dengan nomor mes yang paling atas gitu ya. 40. Nah, kemudian jumlah diameternya 425 gitu ya, diameter. Jadi ini nomor mes. Nomor mesnya 40, diameternya dia 425. Jadi 425 mikrometer. Di sini dia akan ukuran partikel yang paling besar gitu ya, 425. Jadi semakin ke bawah, ukuran partikelnya akan semakin kecil. Nah, ini setelah ditimbang, di sini mendapatkan data bahwa bobot granul pada pengayak yang atas sendiri, yaitu nomor mes 40 itu 320 gram, kemudian nomor mes selanjutnya 325 sampai pada penampung. Ini contohnya, contoh datanya ya 260. Nah, ini masih pengayak ya. Jadi ini adalah bobot pengayaknya. Sedangkan di sini bobot pengayak plus granul. Jadi untuk menghitung berapa bobot granul yang ada di kanan sendiri, kita harus menghitung atau menimbang terlebih dahulu pengayaknya itu, kemudian pengayak plus granulnya itu juga ditimbang, langsung ditimbang gitu ya, pengayak plus granul. Nah, setelah itu bobot granul bisa dihitung dengan cara mengurangi bobot pengayak plus granul dengan bobot pengayak. Misal di sini 328 ya, dikurangi 320, 8 hasilnya, 337 dikurangi 325, hasilnya 12. Jadi untuk menghitung bobot granul kita harus menimbang pengayak dan juga pengayak plus granulnya itu. Setelah itu di total ya, total yang harus bobot granul yang ditimbang akhir harusnya sesuai dengan jumlah granul yang awalnya Anda masukkan. Misal awalnya memasukkan 50 gram, jadi diharapkan nanti bobot granul yang ditimbang setiap pengayak ketika dijumlahkan pun hasilnya juga 50 gram. Ketika memasukkan 100 gram,
juga nanti ketika ditimbang juga hasilnya 100 gram. Nah, setelah itu masuk ke bawahnya, tabel setelahnya. Di situ ada tabel distribusi ukuran. Ya. Sini ada perintah bahwa tulis ulang tabel di bawah ini di lembar jawaban Anda. Nah, jika di bukunya sudah ada, ya di buku praktikumnya sudah ada, tinggal ditulis saja. Ukuran granul ini apa? Ukuran granul ini Anda bisa lihat di modul praktikum, ya halaman-halaman depan mengenai spesifikasi granul dan juga tablet. Nah, di situ sudah ada ukuran granul. Jadi tinggal menyalin. Kemudian gram ini ditulis saja dari yang bobot granul ini, ya disalin ke sini. Kemudian persentase ini berarti misal yang ini 8 gram. 8 gram itu berapa persen? Berarti kita tinggal membagi 8 dibagi 50 dikali 100% gitu kan. Tulis di sini berapa persennya. Setelah itu misal menghitung 12, berapa persen? 12 per 50 dikali 100% gitu ya. Kalau kita catat di sini ya, contohnya saja. Contohnya ini 24% gitu kan. Terus di sini kita anggap saja 35. Nah, sekarang kita menghitung persen kumulatif. Nah, persen kumulatif ini kita mulai dengan angka 100%. Kemudian bawahnya 100 dikurangi 24. 100 dikurangi 24 yaitu 76. Ditulis di bawahnya. Persennya tidak perlu ya karena sudah ada di sini. 76. Nah, 76 dikurangi 35 ditulis di bawahnya sini. 41 gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya nilai ini, misal ini nilainya A, ini akan sama dengan nilai yang sebelah sini. Ini juga akan hasilnya A. Gitu. Ya, jadi caranya ditulis 100% dulu untuk persen kumulatif, kemudian 100 dikurangi 24, hasilnya 76, 76 dikurangi 35, hasilnya 41, dan seterusnya. 41 dikurangi ini, sampai ini hasilnya sama dengan ini. Gitu. Nah, kemudian setelah menghitung persen kumulatif, dicari persen fines-nya. Nah, persen fines itu apa? Persen fines itu berarti yang berada di bawah penampung ini, yang ukurannya kurang dari 100 mikrometer. Ya, jadi yang ada di penampung, Anda hitungkan tadi persentasenya di sini berapa. Nah, apakah hasil ini memenuhi persyaratan fines? Nanti dicari berapa persyaratan fines yang boleh ada dalam suatu sediaan. Dalam satu granul effervescent itu persen fines-nya itu berapa? Maksimal atau minimalnya. Nah, itu Anda cari ya di modul, dilihat, kemudian disimpulkan apakah persen fines-nya itu sudah memenuhi persyaratan atau belum. Nah, untuk distribusi ukuran partikel sudah ya. Seperti itu caranya. Jadi di sini untuk mengetahui bagaimana distribusi ukuran partikel dalam granul effervescent tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu berat jenis. Nah, berat jenis, menghitung berat jenis. Di sini ada berat jenis benar, berat jenis nyata, dan juga berat jenis mampat. Ya. Nah, di sini juga sudah ada data berat dan juga volume. Anda cari bedanya apa, berat jenis benar, berat jenis nyata, dan berat jenis mampat itu ya di buku Anda bisa baca. Di sini sudah ada data berat per volume, berat dan volume. Berat dan volume Anda tinggal menghitung. Setelah dihitung masing-masing berat jenis tersebut, Anda hitung juga rasio Hausner dan juga persen kompresibilitasnya. Rumusnya ada di buku atau modul praktikum ya, untuk rasio Hausner dan kompresibilitas. Itu. Setelah itu kita lanjut ke kecepatan alir dan juga sudut istirahat. Kecepatan alir dan juga sudut istirahat. Nah, cara untuk mengevaluasi sifat alir dan juga sudut istirahat ini bisa dilihat di video setelah ini ya. Video ini. Bentar. Volumenya terlalu besar. Bentar.
Ini ya. Ya, jadi dimasukkan granulnya dari atas, kemudian ini harus dipersiapkan juga ya, bawahnya ini adalah alas yang sudah ada ukuran diameternya. Jadi ketika granulnya masuk melalui corong, nanti granul ini akan jatuh ke alas ini yang sudah ada diameter. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa diameter dari granul yang jatuh tersebut, kemudian juga bisa menghitung tingginya. Diameter, tinggi, dan juga waktu. Jangan lupa ya, jangan lupa menyiapkan stopwatch untuk menghitung berapa detik granul ini dapat ketika jatuh ke alas ini dia membutuhkan waktu berapa lama. Jadi ini ditahan terlebih dahulu ya ketika granulnya masuk. Nah, ini ditahan terlebih dahulu dari bawah supaya tidak langsung jatuh. Sambil ini ditahan, nah ini harus disiapkan terlebih dahulu stopwatch-nya. Nah, setelah itu, setelah stopwatch-nya nyala, berbarengan dengan sorry, cepat sekali ini. Berbarengan dengan granulnya ini jatuh semua. Ketika sudah jatuh semua, stopwatch-nya dimatikan. Nah, ini kan ada ya, granulnya ada di bawah ini. Nah, ini nanti kita hitung diameternya dan juga tingginya. Seperti itu. Nah, tinggi dari granul itu bisa kita ukur dengan menggunakan penggaris seperti ini. Granulnya kan berbentuknya seperti ini ya. Kemudian nanti kita luruskan dari atas tingginya seberapa menggunakan penggaris supaya nanti mengarah ke penggaris yang sebelah kanan. Jadi kita gunakan dua penggaris, yang satunya untuk meluruskan dan satunya lagi untuk kita melihat berapa tinggi dari granul ini ya. Nah, selain menghitung tinggi, kita juga memerlukan data diameter. Nah, diameter ini bisa kita hitung dari lingkaran yang ada di alas ini. Ya, jadi nanti bisa dihitung ini berapa diameternya dengan cara menghitung ini satu garis ini 1 cm. Jadi dari sini ke sini ada berapa lingkaran. Nah, itu menunjukkan diameternya dia. Ya, jadi garis kecil ini dia lebarnya 1 cm. Begitu cara menghitung atau mengukur tinggi dan juga diameter. Nah, setelah menghitung tinggi dan juga diameter, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi bobot granul yang kita uji yaitu sebanyak 100 gram. Kemudian waktu alir yang dibutuhkan granul tersebut dari corong sampai jatuh keseluruhan. Nah, ini diulang ya, replikasi sebanyak 3 kali. Yang pertama membutuhkan waktu 9 detik, yang kedua 6 detik, yang ketiga 10 detik. Kemudian diameternya mendapatkan data seperti ini, tingginya seperti ini ya, diameter ini lambangnya D, tinggi ini lambangnya H. Setelah itu, berdasarkan data kecepatan alir, apakah granul tersebut memenuhi syarat? Nah, ini Anda lihat di modul praktikum, berapa syarat dari kecepatan alir. Nah, jangan lupa kalau kecepatan alir, dia berarti hubungannya dengan waktu alirnya. Kemudian sudut istirahat granul ini berhubungan dengan diameter dan juga tinggi ya. Jadi ini ada dua soal yang kecepatan alir itu Anda bisa perhitungkan dari waktu alirnya, sedangkan sudut istirahat granul itu Anda bisa lihat dari diameter dan tingginya. Jika sudut istirahatnya sudah didapat, Anda bisa mengetahui sifat alir tersebut bagus atau tidak berdasarkan sudut istirahat. Nah, data-data sudut istirahat bagus, sifat alirnya bagus atau tidak itu juga sudah ada di modul praktikum. Ya, silakan Anda lihat. Kemudian evaluasi selanjutnya, ya ini evaluasi yang terakhir yaitu waktu larut atau waktu dispersi granul effervescent. Nah, untuk waktu larut ini
prosedur sudah ada di buku. Nah, di sini hanya dituliskan data waktu larut granul tersebut dalam replikasi 3 kali. Nah, ini waktunya dalam menit ya. Jadi replikasi pertama waktu yang dibutuhkan untuk larut secara sempurna yaitu 4 menit, yang kedua 3,5 menit, dan yang ketiga 3 menit. Nah, dari waktu larut ini Anda harus menyimpulkan juga di situ di laporan apakah waktu larut ini sudah memenuhi persyaratan atau belum. Ya, jadi dicari persyaratannya kemudian dibandingkan dengan waktu larut yang ada di sini. Ya, Anda boleh merata-rata waktu larut ini ya, karena ini replikasi sebanyak 3 kali, jadi diulang sebanyak 3 kali. Di evaluasi untuk granular effervescent ini ada 4. Jadi silakan ditulis hasilnya ini ya sebagai data Anda di buku praktikum Anda masing-masing. Kemudian nanti di setiap evaluasi Anda beri kesimpulan apakah memenuhi syarat atau tidak. Setelah itu Anda bahas juga di pembahasan bagaimana kualitas dari granular effervescent ini setelah dilakukan evaluasi. Gitu. Saya rasa cukup untuk penjelasan evaluasi granular effervescent. Silahkan dikerjakan. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa menghubungi saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.